Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathanael Chandra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan teks biografi mengenai B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga. Profesor Dr. Insinyur H. Bacharuddin Yusuf Habibie Frank merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jaludin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama universitas setempat, menggantikan nama Universitas Gorontalo yang masih digunakan. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bolko Blond, di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah kepada Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat. Kemudian, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negeri Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut B.J. Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumbuh pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris yang melompat menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Yang pertama, Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1970. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7. Menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 2 Mei 1998. Dalam Kabinet Pembangunan yang ke-7 di bawah Presiden Soeharto, dan Habibie meninggal pada 11 September 2019.
Dampak inspirasi yang saya dapat itu adalah keyakinan pada potensi diri. B.J. Habibie selalu memiliki keyakinan yang kuat potensi dirinya sendiri. Ia tidak pernah meragukan kemampuannya dalam bidang teknologi dan senantiasa bekerja keras untuk mengembangkan diri. Keyakinan ini memotivasi dirinya untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesuksesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih.